Halo semuanya, perkenalkan saya Dani Situmorang, NIM 0509844444, Prodi Sistem Informasi dari UPJJ UT Batam. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Tugas ini meminta saya membuat aplikasi website bernama Sita UT, yaitu Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka yang terdiri dari 4 halaman, yaitu login, dashboard, tracking pengiriman, dan stok bahan ajar. Alur berpikir saya dalam mengerjakan tugas ini adalah, pertama saya pahami dulu kebutuhan dari setiap halaman, lalu saya merancang struktur HTML-nya, kemudian saya tambahkan styling CSS, dan terakhir saya buat logika interaktif menggunakan JavaScript DOM. Mari kita mulai dari struktur proyeknya. Di sini saya sudah login ke Visual Studio Code. Nah, di sini untuk tugas satu saya, ini adalah struktur folder proyek saya. Saya memisahkan file ke dalam 3 folder sesuai fungsinya. Folder CSS yang ini berisi style.css untuk styling tambahan. Folder JavaScript yang ini berisi 2 file, data.js untuk data dummy dan script.js untuk seluruh logika JavaScript. Nah, file HTML berdiri langsung di root, yaitu index.html untuk login, dashboard.html, tracking HTML, dan stok HTML. Misalnya ini adalah prinsip modularitas. Setiap file punya satu tanggung jawab. HTML yang mengurus struktur, CSS mengurus tampilan, dan JavaScript mengurus logika. Ini membuat kode lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah diperbaiki. Di setiap file HTML, saya membuat script dengan urutan yang benar. Data.js dulu, baru script.js. Karena script.js butuh data dari data.js, urutan ini penting. Nah, kita buka data.js yang di sini. Sebelum masuk ke halaman-halaman, saya jelaskan dulu file.js karena semua halaman bergantung pada file ini. Ada 3 variabel data di sini. Nah, dari sini sampai ke sini. Nah, pertama data pengguna, array berisi 5 objek pengguna, masing-masing punya email, password, dan role. Data ini yang dipakai untuk validasi login. Nah, selanjutnya ke var data bahan ajar yang di sini sampai ke sini. Nah, kedua data bahan ajar, array berisi 5 objek, bahan ajar dengan properti kode barang, nama barang, stok, kode lokasi, dan cover. Data ini yang ditampilkan di halaman stok. Nah, selanjutnya dari sini ke sini. Nah, yang ketiga ini adalah data tracking. Ini bukan array, tapi objek dengan kunci berupa nomor DO. Saya sengaja gunakan struktur objek bukan array agar pencarian data bisa langsung pakai data tracking 2023001234 tanpa perlu loop. Ini lebih efisien. Selanjutnya kita ke index untuk halaman login. Di sini saya sudah membuat kodenya. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat kode ini di laporan praktikum saya. Oke, kita coba ini. Kita buka dengan live server. Ini adalah tampilan halaman login saya. Ada form email, password, login, link lupa password yang ini, dan link daftar akun, belum punya akun. Nah, di sini saya akan coba masukkan email dan password yang salah dulu. Kita login. Nah, di sini muncul pop-up error dari Sweet Alert 2 yang menandakan login gagal, yang memberitahukan adanya email atau password yang salah, dan disuruh kita coba lagi, dan kita klik OK. Sekarang saya coba dengan data yang benar. Di sini saya ganti passwordnya, lalu kita login. Nah, di sini sudah muncul pemberitahuan login berhasil, selamat datang di admin Sita. Nah, di sini sudah muncul pop-up selamat datang, dan kita sudah diarahkan ke dashboard Sita UT. Setelah ini kita kembali lagi ke sini. Kita kembali ke script untuk penjelasannya. Nah, untuk baris pertama ini, yang ini, pertama seluruh kode saya bungkus dalam dokumen yang ini. Ini artinya semua kode baru dijalankan setelah seluruh elemen HTML selesai dimuat. Tanpa ini JavaScript bisa gagal menemukan elemen HTML karena berjalan terlalu cepat. Nah, selanjutnya untuk baris ke-6 dan ini saya ambil elemen from login menggunakan gentle element by ID. Lalu saya cek dulu apakah elemen ada dengan if login from. Ini penting karena script.js satu file dipakai di semua halaman. Kalau tidak dicek, halaman lain yang tidak punya form login akan error. Nah, untuk yang sini saya pasang event listener pada event submit dari form event default, mencegah halaman reload saat form dikirim. Ini adalah standar manipulasi form dengan JavaScript. Nah, selanjutnya untuk yang di sini
Nilai email dan password diambil dari value.trim ini. Trim penting untuk menghapus spasi tidak sengaja di awal atau akhir agar pengguna yang tidak sengaja menambah spasi tetap bisa login. Nah, dari sini ke sini 16 sampai 17. Saya cek dulu apakah variabel data pengguna tersedia dengan type of data pengguna, lalu gunakan metode .find untuk mencari pengguna yang emailnya dan passwordnya cocok sekaligus. Metode .find akan mengembalikan objek user jika ditemukan, atau unfind jika tidak. Nah, dari sini sampai ke sini, jika user ditemukan, nama user disampaikan ke local storage dengan key nama user. Local storage adalah penyimpanan di browser yang tidak hilang saat pindah halaman. Ini yang nanti dipakai dashboard untuk menampilkan nama di grading. Kemudian Swift Alert menampilkan pop-up sukses. Saya gunakan .den setelah swal.fire agar perpindahan halaman ke dashboard.html baru terjadi setelah pengguna klik tombol di pop-up, bukan langsung lompat. Nah, dari sini sampai ke 37 yang ini, jika email atau password salah, muncul pop-up error. Ini adalah validasi form dan feedback saat error yang diminta soal. Pengguna langsung tahu apa yang salah. Nah, selanjutnya dari sini sampai ke sini. Untuk tombol lupa password dan daftar, saya tangkap event kliknya dan tampilkan model informatif menggunakan Swift Alert 2. Ini memenuhi syarat soal untuk menampilkan model box atau pop-up. Oke, kita ke file HTML yang dashboard yang ini. Lalu setelah login, saya masuk ke dashboard. Ada navbar dengan menu navigasi, grading yang menyapa dengan nama dan waktu yang sesuai, serta tombol logout yang berada di pojok kanan. Perhatikan sapaan di sini, misalnya selamat siang, admin Sita. Ini dinamis, tagnya berubah sesuai jam saat halaman dibuka karena sekarang jam 11, hampir siang, makanya di sini sekarang dibuat selamat siang. Nah, saya klik menu laporan di navbar yang ini, klik di sini, drop down muncul dengan animasi. Kalau saya klik di luar menu area, drop down otomatis tertutup di sini. Oke. Selanjutnya kita kembali ke JavaScript untuk penjelasannya. Dia ada di script. Nah, yang di dashboard ini. Nah, di sini untuk greeting saya ambil dari nama local storage yang tadi disimpan saat login. Kalau tidak ada, defaultnya admin Sita. Kemudian saya ambil jam sekarang dengan new data.getHours. Saya gunakan ternary operator berantai untuk menemukan sapaan. Jam di bawah 11 pagi, di bawah 15 siang, di bawah 19 sore. Selain itu malam. Satu baris kode yang efisien. Contohnya yang tadi karena sekarang jam 11, otomatis di sini siang. Oke. Nah, selanjutnya dari sini sampai ke sini, saya cek apakah halaman menggunakan desain tiny wall baru atau CSS lama dengan mengecek kelas text TXL pada elemen grading. Kalau iya, saya isi dengan inner HTML agar bisa menyisipkan teks span untuk warna nama pengguna jadi orange. Ini adalah manipulasi DOM langsung. Dan selanjutnya dari sini sampai ke sini, tombol logout menggunakan Swift Alert 2 dengan dua tombol logout dan batal. Kalau dikonfirmasi, local storage.remove item, nama user, menghapus data sesi, lalu diarahkan kembali ke login. Nah, dari sini sampai ke sini. Nah, di sini drop down laporan saya, kontrol manual dengan JavaScript. Saat diklik, kode cek apakah displaynya sudah blok atau belum. Kalau sudah tampil, saya sembunyikan. Kalau belum, saya tampilkan menggunakan style.display, opacity, dan transform untuk efek slide down. Di baris 116 ini, saya tambahkan event listener di dokumen, bukan di tombolnya. Setiap klik di mana saja pada halaman akan dicek. Kalau kliknya bukan di dalam area tombol dropdown, menu ditutup. Inilah yang bikin dropdown bisa ditutup dengan klik di luar. Selanjutnya kita ke bagian tracking. Ini adalah halaman tracking pengiriman. Ada input nomor DO dan tombol lacak yang di sini. Saya coba input 0 dulu dan saya lacak. Nah, di sini nomor DO 0. Nah, masukkan nomor DO terlebih dahulu. Maka ini disebut dengan peringatan dari Swift Alert 2. Sekarang saya masukkan nomor yang tidak ada, misalnya 999. Lalu saya lacak.
Nah, data tidak ditemukan, nomor DO 9999 tidak tersedia, yang berarti muncul pop-up data yang tidak ditemukan. Sekarang saya masukkan nomor tracking yang benar. Kita ambil dari sini, kita ambil data tracking dari sini, kita copy. Nah, ketika kita masukkan nomor DO yang benar, nah langsung muncul detail pengirimnya, di mana nomor DO-nya 2023 001234 dalam proses perjalanan, di mana penerimanya adalah Rina Wulandari, tanggal dikirim, total biaya dengan ekspedisi JNE dan kode paket. Dan kita coba di sini atas nama Rina Wulandari JNE dengan semua data yang ada di sini sudah sesuai dengan yang di sini. Dengan riwayat perjalanan semua sudah lengkap. Nah, kita coba lagi dengan data yang kedua. Nah, di sini sudah muncul detailnya dengan nomor DO, dan di sini sudah ada muncul dengan status dikirim. Dan karena sudah dikirim, otomatis riwayat perjalanan sudah lebih banyak ya. Nah, selanjutnya kita ke penjelasannya kenapa bisa seperti itu. Nah, kita ke script. Nah, di sini di halaman tracking dari ini sampai ke 134 yang ini, saya tambahkan fitur enter key. Saat pengguna tekan enter di input file, kode langsung trigger klik pada model find btn. Ini meningkatkan kenyamanan pengguna, tidak harus selalu diklik tombol dengan mouse. Nah, selanjutnya dari sini ke 41. Saat tombol dilacak diklik, pertama saya ambil nilai input dan kosongkan result container dengan inner HTML. Ini agar hasil pencarian sebelumnya hilang dulu sebelum hasil baru ditampilkan. Nah, selanjutnya dari 100 sampai ke sini, ada 3 lapisan validasi di sini. Pertama, cek apakah input kosong. Kedua, cek apakah variabel data tracking tersedia. Ketiga, cek apakah nomor DO ditemukan di data. Setiap kondisi gagal akan menampilkan pesan error yang berbeda dan spesifik. Ini adalah implementasi validasi form yang memberikan feedback tepat kepada pengguna. Nah, di sini pencarian data dilakukan dengan data tracking of number. Ini sangat efisien karena data tracking adalah objek dengan key berupa nomor DO. Saya tidak perlu loop, langsung akses langsung. Nah, selanjutnya dari sini 161 sampai ke sini. Riwayat perjalanan dirender dengan .map pada array data perjalanan. Setiap item perjalanan diubah menjadi satu blok HTML string, waktu dan keterangan. Kemudian .join menggunakan semua string menjadi satu. Nah, selanjutnya dari sini sampai ke sini. Nah, untuk warna base status pengiriman, saya gunakan logika if else yang membaca teks status dari data. Dalam perjalanan mendapatkan warna biru, dikirim mendapatkan warna hijau, dan seterusnya. Kelas CSS-nya sudah saya definisi di style.css. Ini adalah manipulasi DOM dimana membesarkan nilai data. Nah, selanjutnya dari sini 186 sampai ke sini. Oke. Seluruh HTML kartu hasil tracking dibuat dari nol menggunakan JavaScript result container.inner HTML dengan template literal. Tidak ada elemen HTML yang disiapkan di file tracking HTML untuk bagian ini. Semua dibuat oleh JavaScript DOM saat data ditemukan. Kita ke selanjutnya nomor 4 ya. Stok HTML kita open. Ini adalah stok bahan ajar yang ini dari tambahkan stok baru sampai daftar stok bahan ajar. Begitu halaman ini buka, tabel langsung ini terisi dengan 5 data dari data.js yang tadi, tanpa refresh, tanpa klik apapun. Praktikan baris ECMA 4216, manajemen keuangan, stok 12, warnanya merah, itu otomatis karena stok di bawah 50. Coba saya tambah data baru lewat form di atas. Di sini kita buat ini 4111 rak 10A10 misalnya, pendidikan kewarganegaraan. Jumlah stok kita buat 100 saja. Ke picture. Lalu kita simpan. Nah, di sini muncul pop-up berhasil dan baris baru langsung muncul di tabel tanpa halaman reload sama sekali. Di sini sudah ada MKDU 4111 pendidikan kewarganegaraan dengan stok 100 dengan di rak A10. Nah, di sini saya akan coba mengklik ikon gambar di salah satu baris di sini. Nah, di sini sudah muncul pop up menampilkan cover buku. Di sini juga, nah, sudah lengkap sesuai panduan.
Nah, untuk ini kita kembali lagi ke sini. Ini adalah halaman informasi stok bahan ajar. Nah, di sini saya pilih elemen T-body dari tabel dengan ID tabel stok, lalu cek kalau T-body ada dan variabel data bahan ajar tersedia, baru logika dijalankan. Selanjutnya dari sini sampai ke sini. Nah, yang di sini saya bungkus logika render tabel dalam fungsi bernama render table. Kenapa dibungkus fungsi? Karena fungsi ini perlu dipanggil 2 kali. Pertama saat halaman pertama dibuka, kedua saat ada data baru ditambahkan. Dengan membungkusnya di fungsi, saya tidak perlu tulis kode yang sama 2 kali. Di dalam fungsi array data bahan ajar di loop dengan .map, setiap objek item diubah menjadi string baris tabel HTML. Saya sisipkan nilai kode barang, nama barang, stok, kode lokasi langsung ke dalam template literal menggunakan yang ini. Oke. Ini sampai 60. Di sini ada logika pewarnaan stok. Pewarnaan stok saya cek kalau item.stock di bawah 50, variabel stock class isi class tailwind warna merah, text read 600 1 bolt. Selain itu tetap abu-abu biasa. Kelas ini lalu saya tempel ke elemen td stock. Ini contoh manipulasi DOM berbasis kondisi data. Nah, selanjutnya 281. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini setelah semua baris HTML siap, satu kali si body inner HTML ini memasukkan semuanya sekaligus ke tabel. Ini lebih efisien daripada menambah baris satu persatu dengan append a child. Nah, di sini juga baris ini memanggil render table pertama kali saat halaman baru dibuka, sehingga tabel langsung terisi dari data.js. Nah, selanjutnya yang ini sampai ke 306. Untuk klik ikon cover, saya pasang event listener pada T-body, bukan pada tiap ikon satu persatu. Teknik ini disebut dengan event delegation. Saya gunakan target.closed cover link untuk tahu apakah yang diklik adalah ikon cover atau bukan. Alasan pakai teknik ini karena baris tabel dibuat dinamis oleh JavaScript. Elemen ikonnya belum ada saat halaman pertama dimuat, jadi tidak bisa dipasang event listener langsung. Pasang di T-body yang statis adalah solusinya. Jika cover tidak ada atau kosong, muncul pop-up error. Jika ada, Swift Element 2 menampilkan gambar cover langsung pada mode. Nah, selanjutnya dari sini sampai ke sini 37. From tambah stok menangkap submit. Mengambil nilai semua input lalu data bahan ajar .pass menambahkan objek baru ke array. Setelah itu render table dipanggil lagi, table otomatis diperbarui. From di reset dengan target.reset agar siap diisi data berikutnya. Kita ke sini. Nah, di style.css yang di sini. Untuk desain saya menggunakan Tailwind CSS via CDN sebagai framework utama. Tailwind memungkinkan saya menulis styling langsung di HTML sebagai kelas utility seperti text blue 900, render 2x1, shadow excel tanpa perlu menulis CSS manual untuk hal-hal umum. Untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan Thinworld, saya tambahkan di file style.css eksternal, contohnya animasi folding card pada card login, gaya khusus timeline item, dan timeline dot untuk riwayat perjalanan tracking, serta kelas batch status seperti status dikirim dan status selesai dengan warna hijau. Jadi 3 pendekatan CSS yang diminta sisi soal terpenuhi. Inilah CSS ada di elemen CVG gelombang background, external CSS ada di file style.css, dan Thinwell Unity Classes saya gunakan sebagai pendekatan framework model yang jauh lebih efisien dan external CSS. Baik, sebelum saya menutup video ini, saya rangkum apa yang sudah saya kerjakan berdasarkan kriteria penilaian. Nah, kita coba kembali yang di sini. Di sini ada dari dashboard yang tadi halaman login, yang dashboard, lalu dashboard kedua dari segi laporan. Nah, dashboard kedua dari segi laporan ada monitoring progress DO bahan ajar dan rekap bahan ajar, dan bagian tracking di sini. Nah, bagian tracking ini dan informasi stok bahan ajar bagian ini. Struktur HTML keempat halaman menggunakan tag semantik yang valid. Ada nav, main, from, table, cheat, body dengan atribut ID, type, require, dan placeholder yang lengkap. CSS kombinasi Thinwell CSS dan file style.css eksternal untuk tema biru orange konsisten di semua halaman. Di sini JavaScript DOM, manipulasi DOM diterapkan di semua halaman. Render table dari data, bool HTML, tracking dari JavaScript, creating dinamis, dan dropdown interaktif.
Untuk validasi form dan alert, setiap kondisi error memunculkan feedback yang jelas kepada pengguna menggunakan suite alert 2. Untuk modularitas, file dipisah berdasarkan fungsi HTML, CSS, dan JS masing-masing di folder sendiri. Untuk kreativitas, animals, wave, CVG pada background, timeline, riwayat pengiriman, indikator stok merah, dan event delegation untuk performa yang lebih baik. Demikian penjelasan dari saya, semoga video ini memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi HTML, CSS, dan JavaScript DOM dalam tugas ini. Sekian dan terima kasih.